di pesisir selatan Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk, terhampar Batu Karas. Sebuah desa di mana waktu seolah punya detak sendiri, melambat dan mengikuti irama pasang surut laut. Ini bukan sekedar titik selancar biasa. Ini semacam suaka, tempat samudra berbisikan cerita yang lain. Kisah tentang revolusi yang sunyi, terkuak perlahan, gelombang demi gelombang lembut. Berabad lamanya, samudra di sini memanggil banyak jiwa. Namun bagi perempuan, panggilan itu kerap diredam bisikan sosial. Saya Fitri di Paruslani, usia saya 27 tahun. Aktivitas sehari-hari saya paling sebagai housewife, terus paling ngecek ke tempat-tempat bisnis saya yang ada di Batu Karas. Halo, nama saya Reni Andini, saya dari Batu Karas. Dan saya aktivitas sehari-harinya itu di surfing. Halo, nama saya Tahani. Usia saya 13 tahun. Aktivitas saya sehari-hari sekolah dan SD. Perjalanannya di atas ombak bukan cuma soal mengejar gelombang. Menurut saya surfing itu motivasi hidup. Karena pada saat pertama kali saya mengenal surfing itu di saat saya memiliki hal yang bikin hidup saya down, kemudian yang membangkitkan kembali saya dalam kehidupan itu adalah dari surfing itu sendiri. Dulu pas masih sekolah itu sempat dibully sama teman-teman. Pas sekolah, terutama laki-laki ya. Iya. Kulitnya hitam banget, cewek kayak gitu hitam banget, buluk bekil katanya. Ini tentang merebut kembali kulitnya, cari tanya, di tengah budaya yang seringkali lebih memuja kulit putih di atas kekuatan yang disengat mentari. Terus aku bilang, kamu nggak tahu gitu, hobi aku seperti apa, siaran aku seperti apa. Tapi di balik itu semua, aku menjadi percaya diri karena kulit dan skin itu ya manis. Iya, manis banget. Namun, jalan menuju ombak tak luput dari arusnya sendiri. Bagi banyak perempuan Indonesia, samudra lebih dari sekedar tantangan fisik. Keluarga pun menekan untuk berhenti surfing karena itu sangat bahaya, itu permainan untuk laki-laki, dulunya tuh disebut gitu. Ya pernah dibilang keluarga kita nggak ada yang berkulit hitam lah intinya gitu. Ini medan juang melawan norma budaya yang sudah mengakar. Takut kulit jadi gelap, ekspektasi, tekanan sosial untuk mendahulukan peran tradisional daripada gairah pribadi. Mungkin karena fisik seorang perempuan itu tidak sekuat laki-laki ya. Jadi ketika melakukan yang ekstrim seperti olahraga surfing ini itu cukup lebih banyak tekanan dibanding anak-anak laki-laki yang lebih enjoy ketika surfing gitu. Masih banyak takutan lah ketika melakukan hal itu. Inilah penghalang tak terlihat, perjuangan sunyi yang menahan begitu banyak jiwa untuk menemukan kebebasan mereka di atas gelombang. Tapi di Batu Karas ada gelombang baru yang mulai naik. Mereka paham pemberdayaan sejati itu dimulai dari menciptakan ruang aman tanpa penghakiman, di mana perempuan bisa belajar, tumbuh, dan sekedar ada menjadi diri sendiri. Dari mengajar bahasa Inggris ke anak-anak lokal, sampai mengorganisir acara Hari Kartini yang penuh makna, di mana perempuan berselancar pakai kebaya tradisional. Mereka mendefinisikan ulang arti jadi perempuan Indonesia di air. Seberapa penting teman-temannya buat Fahranis gitu untuk main surfing? Penting emang biasanya ngapain aja? Ketengah bareng, ngobrol bareng, main bareng ya. Lingkungan serba perempuan ini, baik lewat retret-resmi atau kumpul-kumpul biasa, bukan cuma pelajaran selancar. Mereka adalah wadah persaudaraan, tawa yang dibagi, dan cara membongkar belenggu yang dulu pernah ada. Revolusi sunyi
kini menciptakan gelombang di mata publik. Inklusi divisi perempuan dalam acara lokal seperti Batu Karas Surf Festival bukan sekedar formalitas. Ia adalah pernyataan penerimaan yang mendalam. Dengan puluhan perempuan yang kini ikut berkompetisi, acara-acara ini menormalisasi partisipasi perempuan, menghapus persepsi usang, dan menginspirasi generasi baru. Ini bukti nyata ketahanan para perempuan ini, dan pesan yang jelas untuk komunitas. Kami ada, kami kuat, dan kami milik samudra. Ini momen kebenaran, di mana keberanian segelintir orang jadi kekuatan kolektif banyak jiwa. Di Batu Karas, semangat perempuan Indonesia bangkit, tangguh, bergelora, menyatu dengan irama laut. Dari harapan saya sebagai surfer girl di Batu Karas itu khususnya untuk generasi selanjutnya, saya ingin surfer perempuan di Batu Karas itu bisa lebih diperhatikan lagi oleh mungkin komunitas yang besarnya dari Pangandaran kayak Foni gitu, mungkin bisa lebih memberdayakan lagi atlet-atlet perempuan di Batu Karas gitu. Jangan terlalu berfokus ke atlet cowok aja gitu, karena di sini juga ternyata banyak gitu loh kayak kabupaten-kabupaten lain yang justru mengambil dari atlet yang ada di Batu Karas, atlet cewek khususnya. Impian aku ingin menjadi atlet yang baik lagi, terus bisa membanggakan orang tua, bisa membawa nama baik daerah juga. Pengen bisa manfaat kayak net yang lain. Disinilah perubahan bermula, dari satu kayuhan yang berani menjemput ombak.